wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang penuh berkah ini untuk bersama-sama belajar tentang syariat kita, terutama persoalan yang sangat prinsip yang dengannya kita mendekatkan diri kepadanya, yaitu tentang ibadah salat. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang hal-hal yang harus kita perhatikan ketika kita akan menuju ke masjid menunaikan ibadah salat berjamaah, yang mana poin-poin yang telah kita sebutkan, mulai dari saat kita berniat keluar dari rumah, kita bersiap-siap mengenakan pakaian yang terbaik kita miliki, kemudian berdoa, berjalan dengan tenang ke masjid, termasuk juga menghindari hal-hal yang dilarang, seperti at-tashbik. Tashbik itu dengan menyela-nyela atau memasukkan jari-jari kita seperti ini. Itu ada juga larangannya sebelum salat, tetapi setelah selesai salat itu tidak masalah. Termasuk yang pernah kita jelaskan jamaah sekalian, tidak bolehnya kita melakukan akad jual beli ketika azan kedua di hari Jumat sudah dikumandangkan, karena ulama kita berbeda pendapat tentang apakah akad itu sah atau tidak. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'." Apabila telah dipanggil, sudah terdengar panggilan azan di hari Jumat untuk salat, Allah katakan fas'au ila dzikrillah, berjalanlah, segeralah menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, berzikir dan mengingatnya, wa dzarul bai', dan tinggalkan jual beli. Nah, kata ulama kita, konsekuensi dari sebuah larangan itu di samping at-tahrim, yaitu haram kalau kita lakukan, juga yang tadi fasad, dia juga berkonsekuensi tidak sahnya apa yang kita lakukan itu jika terkait dengan muamalah. Misalnya akad jual beli, kita harus hati-hati jamaah sekalian, karena sekalipun ada perbedaan pendapat di kalangan ulama, ada yang mengatakan akad itu tetap sah jual beli. Ini khususnya bagi laki-laki ya, bagi wanita tidak, bagi laki-laki saja. Tetapi ada juga ulama mengatakan tidak sah. Konsekuensinya kalau misalnya dikatakan jual beli di hari Jumat, kalau sudah terdengar azan tidak sah, berarti orang yang menjual itu tidak boleh memanfaatkan uang hasil dagangannya, sebagaimana orang yang membeli juga tidak boleh memanfaatkan barang yang dia beli, karena akadnya tidak sah. Ya, jadi ini di antara pendapat yang paling tidak kita harus hati-hati. Ya, mas sekali kita harus hati-hati. Nah, kemudian setelah itu kita lanjutkan ke beberapa hukum-hukum terkait dengan kesempurnaan pelaksanaan sholat berjamaah kita. Syekh Muhammad bin Saleh Fauzan, Abdullah bin Saleh Fauzan, beliau menyebutkan pada al-fasl tsani, bagian kedua, tentang hukum menghadiri masjid. Beliau mengatakan al-hukmul awal ta'ahudun na'lain. Hukum yang pertama ini adalah bagaimana agar kita memperhatikan sendal kita. Ya.
Bukan di sini maksudnya perhatikan sandal supaya tidak hilang pencuriannya, bukan. Tetapi ini terkait beberapa hukum fikih yang pernah dilakukan oleh Nabi. Yang pertama jemaah sekalian, bahwa Nabi kita itu pernah sholat dengan menggunakan sandal. Begitu juga para sahabat. Suatu ketika Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan, ketika kami sholat, Rasulullah sholat bersama kami, bersama para sahabat, tiba-tiba beliau meletakkan kedua sandalnya di sebelah kirinya. Nah, ini yang pertama. Beliau letakkan di sebelah kirinya, dia lepas, lalu dia letakkan di sebelah kirinya. Maka orang-orang makmum, para makmum itu juga melepas sandalnya. Sehingga Nabi tatkala selesai mengerjakan salat, beliau mengatakan, "Ma hamalakum ala ilqaikum li ahlikum?" Apa yang membuat kalian melepas sandal-sandal kalian? Maka para sahabat mengatakan, "Ra'aina ka'alqaitana alaika fa'alqaina li ahlina." Kami melihat engkau melepas sandalmu ya Rasulullah, maka kami pun melepasnya. Ya. Nah, di sini juga ada gambarannya betapa para sahabat itu sangat loba di dalam memperhatikan sunnah Nabi. Apa yang dilakukan Nabi tidak mau ketinggalan, ya, karena Nabi tidak mungkin melakukan sesuatu yang sia-sia, pasti yang bermanfaat. Nah, maka Nabi mengatakan, "Inna Jibril alaihissalam atani fa akhbarani anna fihi ma qadaran." Sesungguhnya malaikat Jibril telah mendatangiku dan mengabarkan kepadaku bahwa pada kedua sandalku itu ada qadar, padahal itu ada najis. Maka beliau pun melepasnya. Di sini ada beberapa pelajaran penting yang bisa kita petik tentang persoalan sandal ini. Ya. Pertama, bahwa disyariatkan, artinya boleh kita sholat dengan menggunakan sandal, terutama di musola-musola yang tidak ada lantainya, maksudnya lantainya sudah ditegel, apalagi karpet. Musola kalau di tempat yang dulu biasa kami gunakan sholat Id, itu kan beda ya. Kalau di sini kita biasanya kalau sholat Id di lapangan ada rumputnya. Kalau di Saudi lapangan Idnya itu tanah, bukan rumput, tanah luas. Sehingga di situ sangat memungkinkan orang sholat dengan menggunakan sandal. Karena ulama kita mengatakan kita boleh di tempat-tempat seperti itu sekali-sekali kita pakai sandal. Namun kalau di masjid tidak boleh ya, karena dilarang menodai masjid, menodai masjid. Tapi di tempat terbuka, misalnya kita berangkat ke suatu tempat rihlah ya, rekreasi. Kalau kita mau sholat tapi tempatnya kita lihat kurang kondusif, kalau kita buka sandal tetap kotor, maka tidak mengapa. Sholat pakai sandal, bahkan pakai sepatu juga boleh. Ya, boleh kita sholat dalam kondisi seperti itu. Faedah yang kedua jemaah sekalian, bahwa andaikan sandal kita ini terkena najis, maka petunjuk Nabi itu boleh disucikan dengan menggosok-gosokkan di tanah tanpa harus dicuci. Jadi kalau digosok ke tanah dan sudah kita lihat sudah hilang najisnya, itu sudah bisa bahkan dipakai sholat tanpa harus dicuci. Tentu kalau dicuci lebih bagus. Tapi fikirnya di sini bahwa andaikan kondisi membuat kita kesulitan mencari air, maka digosok-gosok di tanah itu bisa membersihkannya. Ya, dan sholat kita tetap sah. Dari mana kita pahami itu? Dari hadis kita tadi ini, bahwa Nabi SAW itu kan melepas sandalnya ketika dalam keadaan sholat. Dan setelah selesai sholat, Nabi tidak mengganti sholatnya yang ketika Nabi masih mengenakan sandalnya itu. Iya. Dan bisa saja dikatakan alasannya, ya, yang ketika Nabi masih pakai sandalnya ada najis harus diganti, tidak sah. Tidak. Nabi lanjutkan sholatnya. Berarti sekalipun ada najis di sandal kita, itu tidak membatalkan sholat. Dan ini kita bisa analogikan dengan kondisi kita ya. Nanti kan kita sholat misalnya di rumah ya. Ketika kita sholat baru rakaat pertama ada tercium di sungkuk kita seperti bau najis, maka kita boleh lepas, buka, baru disimpan di sebelah kiri kita.
Ya, karena dalam hadis ini dikatakan disimpan di sebelah kiri Nabi ketika beliau menjadi imam, sebelah kirinya. Ya. Yang ketiga jemaah sekalian, bahwa kalau kita sholat sendiri, maka sendal kita itu disimpan di sebelah kiri, dilepas di sebelah kiri kalau kita mau lepas. Kalau kita berjamaah, maka kita tidak boleh simpan di sebelah kiri atau kanan kita. Di sini petunjuk yang disebutkan oleh penulis bahwa kita letakkan di sela-sela kaki kita. Kalau tidak memungkinkan, misalnya kita mau taruh di depan juga tidak bisa karena kita mau sujud, ada orang depan kita, sebelah kanan juga ada orang, sebelah kiri juga ada, maka di sela di antara kedua kaki kita. Nah, ini pernah dilakukan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, atau Abu Hurairah meriwayatkan dari Nabi bahwa Nabi kita mengatakan, "Idza shalla ahadukum fa khala'a alaihi," apabila seseorang di antara kalian salat lalu dia melepas kedua sandalnya, fala yu'ti bihima ahadan, maka janganlah dia mengganggu orang lain dengan sandalnya itu. Liyaj'alhuma baina rijlaihi, tapi dia letakkan di antara dua kakinya. Au yusalli fihima, atau dia salat dengan menggunakan sandalnya. Ya. Nah, ini biasanya kalau kita di Masjidil Haram ya, nah baru kan biasa kita bawa sandal masuk. Ya, kalau kita taruh di luar hilang, dibawa sama petugas. Ya, tugas kebersihan itu, ya, bukan tukang sampah ya, tugas kebersihan. Kalau tukang sampah itu kan yang biasa membawa sampah di jalan. Kalau tugas kebersihan itu yang bersihkan. Ya, itu istilah juga ya, menjadi kepala saya. Jadi kalau kita taruh di luar Masjidil Haram itu akan dikumpul semua itu, sandal-sandal itu dibawa pergi, entah dibawa kemana, kan hilang. Kayaknya dibungkus, ya, plastik baru kita bawa masuk Masjidil Haram, atau kalau di Masjid Nabawi ada tempat khusus. Nah, ini kan kalau misalnya kita dalam kondisi seperti itu, berkarpet seperti ini, ya, kita tidak mungkin taruh sandal kita di samping kiri atau kanan kita, ya, atau di depan kita. Mungkin kita taruh di sela-sela kaki kita atau agak ke depan sedikit supaya kita bisa duduk. Nah, ini petunjuk dari pembahasan pertama yang disebutkan oleh penulis. Kemudian jemaah sekalian, setelah kita sampai di masjid, tentunya ketika masuk masjid kita mendahulukan kaki kanan kita. Iya, mendahulukan kaki kanan. Dan ini sebagaimana kata Anas bin Malik, minas sunnati idza dakhalta al-masjid an tabda bi rijlika al-yumna. Di antara sunnah, apabila engkau masuk masjid, engkau mendahulukan kaki kananmu. Wa idza kharajta an tabda bi rijlika al-yusra. Dan apabila engkau keluar, engkau mendahulukan kaki kiri. Dan kata ulama kita, kata Anas bin Malik, minas sunnah, itu artinya bahwa hukum ini sampai kepada Nabi, sampai kepada Rasulullah SAW. Sebab para sahabat itu tidak berhak menetapkan hukum. Jadi kalau sahabat mengatakan minas sunnah, berarti itu sunnahnya Nabi, ya, mendahulukan kaki kanan daripada kaki kiri ketika masuk masjid. Dan ini hikmahnya karena tentu kemuliaan tempat masjidnya jelas. Masjid itu lebih mulia daripada di luar. Kemudian bagaimana kira-kira jamaah sekalian? Ini mungkin sebagian kita masih bertanya-tanya. Kalau kita masuk rumah, apa kita dahulukan kaki kanan atau kaki kiri? Kanan dulu. Ada sebagian pendapat mengatakan kaki kanan. Sebagian yang lain mengatakan tidak masalah, mau kiri mau kanan. Kenapa? Karena kita tidak tahu yang mana yang lebih mulia di dalam rumah kita atau di luar rumah. Jangan sampai di luar rumah lebih bagus. Kan bisa jadi begitu, di dalam rumah banyak maksiat. Iya. Tidak jelas di dalam macam-macam. Ada juga rumah begitu. Atau tempat-tempat lain kan, diskotik atau apa mana bisa kaki kanan didahulukan masuk di diskotik. Nah, itu kan buktinya bahwa kadang di luar rumah itu lebih mulia, lebih utama daripada dalam rumah. Karena sebagian ulama kita tidak menetapkan bisa kanan bisa kiri karena tidak jelas sebenarnya mana yang utama. Tapi masjid tidak dahulukan kaki kanan kita. Dan ini yang dilakukan oleh para sahabat seperti Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, dan Imam Al-Bukhari itu menyebutkan bab secara khusus dalam bukunya tentang ini. Bab tayammun fi kulli masjid wa ghairihi. Bab mendahulukan yang kanan ketika masuk masjid dan selainnya. Lalu beliau mengutip hadis Aisyah radhiyallahu taala anha yang ma'ruf,
Karena Nabi SAW yuhibbu tayammun mastata'a fi sya'nihi kullihi wa fi tahurihi wa tarajjulihi wa tana'ulihi. Nabi kita itu senang untuk mendahulukan selalu yang kanan sesuai kemampuannya dalam urusan-urusannya yang semuanya. Ketika dia bersuci, tanya dia cuci tangan, maka kanan dulu. Cuci kaki, kaki kanan dulu. Bahkan ketika beliau menyisir rambut, ya kanan dulu. Tadi kita juga ya, ketika cukur rambut, ya kanan dulu lah untuk dipotong. Kemudian juga tanah ulihi, kotoran julihi. Ketika beliau menggunakan sendalnya, ya dahulukan kaki kanan dulu dimasukkan di sendal. Nah, kemudian jemaah sekalian, ketika kita melangkahkan kaki masuk masjid, supaya kita dapat kesempurnaan pahala salat berjamaah, maka kita baca doa yang Nabi ajarkan. Ada doa yang paling singkat sebenarnya. Jadi sambil kita melangkah masuk, mendahulukan kaki kanan, kita ucapkan Allahumma ftahli abwaaba rahmatika. Allahumma ya Allah, bukakanlah untukku pintu rahmatmu. Dan apabila kita keluar, kita mengatakan Allahumma inni as'aluka min fadlika. Allahumma ya Allah, aku meminta kepadamu dari karunia-karuniamu. Ya. Kenapa kira-kira jamaah sekalian kita kalau masuk masjid meminta rahmat Allah, kalau keluar masjid kita meminta karunia-Nya? Ya karena masjid itu tempat untuk mencari rahmat dan keridhaan Allah, bukan mencari rezeki. Ya. Mencari rezeki itu di luar masjid. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardh. Apabila salat telah selesai kerjakan maka bertebaranlah di muka bumi. Ya, cari rezeki Allah Subhanahu wa taala, wabtagu min fadlillah. Carilah rezeki Allah Subhanahu wa taala. Tidak dilarang untuk di masjid saja menunggu rezeki, berdoa saja, ya, tidak boleh. Kita dituntut juga untuk usaha. Ya, dan Allah menjadikan waktu siang itu untuk berusaha. Ada juga doa yang lainnya mas sekalian, agak panjang tapi ini insyaallah mudah dihafal. Ya, a'udzubillahi azim wa wajhil karim wa sultanil qadim dan syaitanir rajim. Kalau kita baca Allahumma ftahli abwaaba rahmatika. Ya. Ada fikirnya juga persoalan ini jamaah sekalian, kenapa masjid itu tempat mencari keridhaan Allah? Karenanya dilarang orang berjualan di masjid. Ya, ini kita hati-hati ya, apa saja. Ya. Kadang-kadang kita tidak sengaja ya mungkin bergelut di dunia bisnis, apalagi bisnis online. Itu biasanya akan di masjid, kan di HP. Ya, di HP saja. Ya. Sudah laku lagi ini. Tidak boleh sebenarnya kita jualan di masjid, meskipun lewat HP. Ya. Karena Nabi pernah jamaah sekalian mengatakan, "Jika ra'aita man ibta'a fil masjid, faqulu lahu la aqbalu tijaratan." Ada sebuah hadis yang mengatakan begini, jika engkau melihat ada orang yang berjualan di masjid, maka katakan semoga tidak dikasih keuntungan oleh Allah. Iya. Jadi didoakan. Kenapa? Karena masjid ini bukan untuk cari rezeki. Ya. Jadi dia juga jual-jual buku, misalnya buku agama. Buku-buku agama kita mau ada pernah menulis buku yang Masya Allah tentang ibadah misalnya, mau dipromosikan di masjid tidak boleh dipromosikan. Kita hanya boleh mengatakan ada sebuah buku yang bagus untuk dibaca. Ya, bagi yang mau silahkan cari bukunya. Tapi dia mengatakan ini bukunya harganya sekian, silahkan kalau ada yang mau ya, sebentar saja. Jangan berjualan di masjid. Ya, karena Nabi melarang dan bahkan minta doakannya semoga Allah tidak memberikan keuntungan. Nah, cara kita mencari rezeki itu di luar masjid. Ya, cari rezeki di luar masjid. Nah, kemudian setelah kita masuk ke masjid, maka jamaah sekalian langsung menuju ke shaf pertama. Iya, karena shaf pertama itu memiliki keutamaan. Iya. Sampai-sampai Rasulullah SAW mengatakan, "Lau ya'lamun nas ma fi nida'i was-saff al-awwal." Andaikan orang-orang mengetahui apa yang terkandung dalam an-nida', panggilan azan, dan shaf pertama, "Tsumma lam yajidu illa ayastahimu 'alaihi lastaham." Kemudian tidak ada jalan untuk bisa meraih shaf pertama kecuali harus undian, ya, supaya bisa di shaf pertama. Orang akan melakukan itu, tapi menjadi persoalan orang tidak tahu
apa yang terkandung pada saf pertama itu. Sehingga sampai-sampai penulis di sini mengatakan ini bukti bahwa kita ini kurang memperhatikan sebenarnya pahala yang mau kita raih. Kita merasa bahwa yang penting kita sudah datang ke masjid, sholat, kita sudah mengharap pahala. Padahal ada caranya supaya kita bisa dapat pahala lebih banyak. Yaitu kalau masuk ke masjid langsung berdiri di depan. Kan sebagian orang ketika masuk masjid itu mau sholat sunnah di tengah masjid, mundur ke belakang bahkan. Padahal kosong di depan. Sebentar ada orang tidak dapat dia tempat di depan. Mestinya kita berlomba-lomba berada di depan. Dan ini banyak sekali kita dapatkan keutamaannya ya. Allah dan malaikatnya itu bersalawat kepada mereka yang berada di saf depan. Salawatnya Allah itu cucuran rahmatnya. Dan salawatnya malaikat itu doanya, doa-doa malaikat yang tidak ada dosanya. Siapa yang tidak mau didoakan oleh malaikat? Itu bisa diraih dengan saf depan ini. Masuk ke masjid, jangan sholat sunnah di belakang. Saat itu kata ulama kita, sholat sunnah di depan. Supaya juga ini Syekh Ibnu Hajar menyebutkan apa hikmahnya, kenapa kita dianjurkan untuk selalu raih saf depan. Pertama beliau mengatakan bahwa ini menandakan bahwa kita orang yang memiliki perhatian terhadap sunnah-sunnah Nabi, keutamaan saf di depan. Yang kedua bahwa biasanya yang berada di saf depan itu lebih bagus pendengarannya terhadap bacaan imam, lebih jelas, lebih mudah dia hayati, lebih mudah juga dia pelajari cara membacanya. Karena istilahnya sebagian orang itu ada orang bahkan tidak tahu membaca Al-Quran tapi hafalannya lancar. Dia tidak bisa baca kalau buka Quran tapi dia hafal. Istilahnya orang Makassar dari bawah. Dia cuma dengar saja. Dia nukil dari sana, dia dengar dari sini dia hafal. Dan ada di tempat kami dulu di Saudi kami ceritakan. Mungkin kita kurang percaya ini, tapi kami maksudnya diceritakan oleh imam masjidnya. Ada orang tua, orang Badui, bukan orang kota ya, dia di kampung-kampung di sekitar kota dia, pinggiran. Itu setiap hari Jumat, kalau dia masuk masjid hari Jumat itu sudah selesai 30 juz. Dia tidak pegang Al-Quran, tapi itu yang saya katakan dari bawah. Dia hafal dari apa yang dia dengar. Dia dengar terus hanya dia hafal 30 juz. Jadi setiap hari Jumat itu pasti selesai 30 juz. Padahal tidak tahu disuruh baca. Dan berbaca tanda tangan saya tidak bisa. Ada orang Arab sampai sekarang begitu. Dalam pedalaman tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Tapi kalau hafalannya lancar. Kenapa? Karena dia mendengar terus. Nah, keutamaan orang yang duduk di depan, di saf depan itu kan begitu. Dia lebih mampu menikmati bacaan imam dibandingkan yang di belakang. Kemudian juga beliau mengatakan dia punya kesempatan juga untuk membenarkan bacaan imam kalau salah dan itu berpahala. Kalau gara-gara kita kemudian imam bisa melanjutkan bacaan, kan kita punya kontribusi dalam kesempurnaan salat berjamaah. Termasuk juga beliau mengatakan kalau kita berada di saf depan, kita lebih aman dari orang yang lalu lalang. Misalnya ada orang yang batal sholatnya hingga lewat depan kita, atau kita misalnya kalau berada di depan itu kan tidak ada orang di depan kita yang kita sujud di belakangnya. Kalau kita di belakang otomatis kita sujud di belakang orang. Ada yang kita lihat, mungkin kita bisa terganggu dengan bajunya yang menarik atau ada gambar-gambar. Tapi kalau kita di depan tidak ada, lebih aman. Nah, ini yang beliau katakan. Kemudian juga jemaah sekalian, ini masih terkait dengan soal pertama, utamanya beliau mengatakan hendaknya bagi kita yang diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala tentang pengetahuan tentang sholat, fikihnya ataupun misalnya kita menuntut ilmu, hendaknya kita itu jamaah sekalian selalu dekat dengan imam. Ini penting ya jamaah sekalian. Jangan terlalu abai lalu kita biarkan orang yang di belakangnya imam itu orang yang kurang paham tata cara sholat, cara sholat berjamaah. Kenapa? Karena dikhawatirkan imam ini terpaksa harus digantikan, misalnya batal wudhunya, lalu dia persilahkan yang di belakangnya maju ke depan untuk gantikan. Kalau misalnya orang yang paham sholat berjamaah, tidak masalah. Dan kalau tidak paham dia akan bingung.
dan kemungkinan dia tidak mau maju ke depan. Apalagi kalau bacaannya imam agak panjang, tidak bisa disambung. Ya. Makanya di sini Nabi kita mengatakan, dia ini minkum ulul ahlami wal nuha. Hendaklah ada di samping saya, dekat-dekat saya itu orang-orang yang lebih cerdas di antara kalian, orang-orang yang lebih berilmu, yang lebih paham. Iya. Imam Ahmad mengatakan bahwa yalil imam asyuyukh wa ahlul Quran wa yu'akhiru subyan. Hendaknya yang ada di sekitar imam itu orang-orang yang sudah dewasa, orang-orang tua yang sudah bagus salatnya, ahlul Quran yang hafalannya bagus, wa yu'akhiru subyan. Nah, ini ada satu yang penting, dihindari jamaah sekalian, anak-anak kecil itu di sekitar imam. Ya. Jangan biarkan di belakang imam pas. Makanya kalau kita bawa anak-anak, bukan disuruh ke belakang, itu juga salah. Jangan bawa menjamin, itu salah. Biarkan anak-anak itu di samping kita, tapi jangan didekatkan di belakang imam. Ya. Jadi misalnya kita bawa anak kita, ya, boleh di samping kita, tapi jangan dia yang di belakangnya imam. Kita di belakangnya imam, anak kita di samping kita, kanan atau apa. Supaya kalau ada apa-apa, kita bisa gantikan imam. Ya, dan ini pernah suatu ketika kami belum tahu hukumnya ini, karena ada di samping saya, sudah besar sebenarnya ada di belakang. Ya. Dan jadi imamnya bilang begini, kalau bisa kita kasih di samping sedikit, ya, di sini, anak-anak kecil di samping, bukan di belakang, samping. Ya, jangan disuruh ke belakang, karena itu juga menyakiti perasaannya anak-anak. Ya. Tidak semua anak-anak jamaah sekalian itu datang untuk main-main di masjid, tidak semua. Ada yang datang, dia jaga betul itu soft karena orang tuanya yang ajar. Kalau datang kita masih berarti yang di soft, yang kosong di situ duduk diam. Kalau kita suruh ke belakang itu sakit sekali hatinya itu. Dan ini terjadi pada anak saya. Dia suruh duduk agak di depan, disuruh mundur, bukan jadi bahasa sini. Sampai di rumah dikasih tahu, Umi bilang saya sudah coba-coba duduk di situ. Orang-orang saya disuruh mundur ke belakang. Ya. Jadi tidak semua anak-anak kalau sudah mulai bagus pikirannya, dia sudah mulai tenang di masjid, maka biarkan dia belajar terus. Nah, kemudian juga jemaah sekalian, ketika kita masuk ke masjid, ini masih jarang dilakukan ya. Kita sebenarnya zaman saya kalau masuk ke masjid itu dan ada orang di sekitar masjid, apalagi kita bersalam. Nah, ini kan kita cuma bersalam kalau masuk ke rumah, ya. Nanti kita bisa assalamualaikum kalau masuk ke rumah. Padahal kalau kita masuk masjid, boleh kita bersalam, tapi jangan dikeraskan suaranya. Tentu akan berisik kalau setiap ada yang assalamualaikum. Itu salam. Assalamualaikum. Masuk ke assalamualaikum. Itu sunnah ya bersalam. Ini sengaja diangkat oleh penulis jamaah sekalian karena Nabi pernah sahabat masuk ke masjid, Nabi sementara sholat, sahabat memberi salam, assalamualaikum. Kira-kira bagaimana responnya Nabi? Nah, kita bacakan hadisnya dari Ibnu Umar. Beliau mengatakan, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Quba yusalli fihi. Nabi pernah keluar ke Masjid Quba, beliau sholat di situ. Faja'atul Ansar fasallam alaihi. Kemudian sahabat-sahabat Ansar datang dan memberi salam kepada beliau wa huwa yusalli. Dan Nabi sementara sholat. Ya, ini bukan hal yang ini ya. Jadi orang sholat pun ternyata boleh kita beri salam. Ya. Ini dilakukan oleh sahabat. Qala faqultu li Bilal. Maka di sini jemaah sekalian Ibnu Umar berkata kepada Bilal. Bilal itu bukan azannya Nabi. Kaifa ra'aita Rasulullah yaruddu alaihim hina kanu yusallimun alaihi wa sallam. Bagaimana kamu perhatikan caranya Nabi menjawab salam mereka? Ketika para sahabat memberi salam, apakah Nabi melakukan sesuatu? Caranya menjawab. Nah di sini Bilal mengatakan, yaqulu hakadha wa basata kaffaihi wa basata Ja'far ibn Aun kaffahu wa ja'ala batnahu asfala wa ja'ala dhahrahu fawqa. Tanya begini ya. Wa yaqulu hakadha. Ketika Nabi salat, ada yang memberi salam, ternyata caranya Nabi menjawab salam begini. Jadi dia tetap di bawah telapak tangannya,
yang bumbunya di atas, tapi Nabi segala kan insya Allah jawab. Ya. Dan ini hadis sahih, insya Allah. Kalau ada yang memberi saran selalu jawab. Ya. Dan kami juga pernah dosen kami, ya, dosen fikih, seorang doktor dari Sudan, sementara sholat dan kami dari depan, tidak tahu karena beliau menghadap ke depan, ya. Dan pas kami dia lihat dan kami bersama, ternyata dia jawab. Ternyata ini ada hadisnya. Saya dulu sempat berpikir apa boleh ya seperti itu. Dan dalam riwayat yang lain dengan jarinya, tapi dengan jari. Ya, jadi jelas di sini ada isyarat bahwa beliau menjawab salam. Ini berarti satu pelajaran yang penting juga jamaah sekalian. Kemudian berikutnya setelah kita masuk ke masjid, tadi kita sudah memberi salam masuk, maka jangan pernah lupa tahiyatul masjid. Iya. Dan kita mengatakan idza dakhala ahadukum masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atain. Apabila seseorang di antara kalian masuk ke masjid, maka janganlah ia duduk sampai dia mengerjakan salat 2 rakaat. Apa hukumnya? Nah, dulu pernah kita angkat ini hukumnya jamaah sekalian bahwa ada khilaf di kalangan ulama. Tetapi sepertinya hukum tahiyatul masjid ini sangat tegas. Kenapa? Jumhur ulama, banyak ulama mengatakan hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Sampai-sampai dalam mazhab Zahiri, satu mazhab yang kuat juga mengatakan hukumnya wajib. Tahiyatul masjid itu wajib katanya. Nah, coba kita sedikit angkat. Kenapa mereka sampai mengatakan wajib? Ini. Ada satu atau 2 hadis yang mereka angkat, yaitu hadis yang berupa perintah dan larangan. Hadis Abi Qatadah, di situ dikatakan falyarka rak'atain. Kalau ada orang masuk ke masjid, hendaklah dia sholat 2 rakaat, itu perintah. Dan konsekuensi perintah itu adalah wajib. Ini hukum asalnya. Jadi di mana kita dapatkan sebuah perintah dan aturan ataupun hadis, maka konsekuensinya itu wajib dulu. Nanti kalau ada dalil yang lain yang mengalihkan, berubah menjadi sunnah, baru kita katakan sunnah. Dan kalau tidak ada dalil yang lain, maka hukum asalnya wajib. Ya. Sebuah contoh misalnya ya, ketika Nabi mengatakan ij'alu akhir salatikum bil-laili witra. Jadikanlah akhir salatku di malam hari itu witir. Ij'alu itu perintah, jadikan. Berarti kalau kita salat malam harus ganti terakhirnya. Itu konsekuensinya wajib ya. Kalau sampai di sini kita bicara. Tapi ada hadis yang lain yang sahih bahwa Nabi pernah salat witir. Lalu setelah salat witir, salat lagi 2 rakaat. Ya, sehingga dari sinilah ulama kita mengatakan, ini satu contoh implementasi apa kita sebutkan tadi, bahwa jika demikian perintah tadi itu tidak sampai hukumnya wajib, tetapi menjadi keutamaan saja, bahwa itu yang utama. Jadikan akhir sholat kita ganjil. Tapi kalau kita masih mau sholat, misalnya masih panjang waktu sebelum masuk subuh dan masih mau tambahkan, silahkan, tidak masalah. Iya, begitu caranya Pak. Andai kan tidak ada hadis yang mengatakan bahwa Nabi masih sholat 2 rakaat setelah salat witir, maka kita katakan kalau itu wajib hukumnya harus ganti. Ya. Sama juga dengan hadis yang mengatakan la yashrabanna ahadukum qa'iman. Jangan sekali-kali di antara kalian minum sambil berdiri. Itu kan larangan, konsekuensinya haram. Ternyata dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa Nabi pernah setelah tawaf minum air zam-zam sambil berdiri. Kan tidak mungkin Nabi melarang, Nabi sendiri yang lakukan. Dan ulama kita mengatakan, di sinilah kita pahami bahwa pelarangan itu tidak sampai haram, tetapi itu afdaliyahnya, itu yang lebih utama. Nah, sama juga dengan ini jamaah sekalian tentang hukum tahiyatul masjid, begitu juga kondisi dalil-dalilnya. Dari yang kita sebutkan tadi, tidak ada ahadukum al-masjid, ya, apabila seseorang yang masuk masjid, maka jangan duduk sampai sholat 2 rakaat. Berarti perintah dan larangan di sini. Ya. Dan itu konsekuensinya kata ulama kita wajib. Yang kedua, bahwa Nabi pernah menyuruh orang yang masuk masjid di hari Jumat. Nabi sudah baca khutbah, tapi karena orang ini langsung duduk, Nabi
hentikan sejenak khutbahnya lalu mengatakan, apakah kamu sudah sholat 2 rakaat? Katakan dulu, mengatakan sholat dulu 2 rakaat. Bagaimana caranya dipahami sampai ulama kita mengatakan kalau begitu wajib? Karena khutbah itu hukumnya wajib, ya. Dan tidak mungkin yang wajib itu ditinggalkan kecuali untuk sesuatu yang wajib juga. Kan begitu konsekuensinya, ya. Begitu caranya dipahami. Tidak mungkin Nabi menghentikan yang wajib kecuali sesuatu yang minimal sepadan hukumnya wajib juga. Karena kalau yang sunnah tidak mungkin mengatakan salat sunnah dulu. Itu kan sunnah, boleh dikerjakan, boleh juga tidak. Ya, berarti yang kuat ya. Ya. Tapi jumhur ulama mengatakan bahwa hukumnya sunnah muakkadah karena ada juga hadis yang lain, seorang sahabat datang mengatakan, ya Rasulullah, ajari saya yang mana itu salat-salat yang wajib, tidak boleh ditinggalkan. Ternyata Nabi hanya menjelaskan 5 saja waktu salat. Ya, kita pahami selama ini tidak menyebutkan salat yang lain. Artinya di sini menjelaskan tidak ada sholat wajib kecuali yang 5 waktu itu. Nah, bagaimana ulama yang mengatakan hukumnya wajib? Ada juga argumentasinya. Mengatakan begini, ini tidak bertentangan sebenarnya. Ya. Jadi hadis Nabi yang mengatakan sholat 5 waktu itu wajib tidak bertentangan dengan kalau kita katakan tahiyatul masjid juga wajib. Kenapa? Karena ini ada sebabnya. Iya. Artinya saya tahiyatul masjid itu kapan menjadi wajib? Tidak setiap saat. Dia hanya menjadi wajib kalau kita masuk masjid. Kalau tidak masuk masjid tidak wajib. Ya. Jadi caranya dibahas seperti itu. Sehingga jamaah sekalian kita bisa mengambil kesimpulan di sini tentang tahiyatul masjid bahwa memang minimal kita katakan sangat tegas, tidak boleh diabaikan. Ya, saya kira demikian. Mungkin kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang tentang tahiyatul masjid yang masih ada beberapa yang terkait, ya, seperti tahiyatul masjid di Masjidil Haram. Jadi dikatakan jamaah sekalian, di Masjidil Haram itu ada hadis yang tersebar yang mengatakan bahwa tahiyatul masjidnya Masjidil Haram itu tawaf. Tapi ini agak lemah kata ulama kita. Kalau ada orang masuk ke Masjidil Haram dengan niat mau tawaf, misalnya tawaf umrah, lalu dia salat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim, maka tawafnya itu sudah dianggap tahiyatul masjid. Tapi kalau ada orang masuk ke masjid bukan berniat untuk tawaf, misalnya dia masuk masjid, dia mau tunggu temannya, maka sebelum dia duduk, dia tidak perlu tawaf, dia sholat saja 2 rakaat. Ini harus dibedakan ya. Jadi yang memang niatnya masuk masjid untuk tawaf, kita katakan tawafnya itu sudah mewakili tahiyatul masjid. Tapi yang masuk ke masjid tidak dengan niat tawaf, maka 2 rakaat itu cukup baginya sebagai tahiyatul masjid. Dia sholat 2 rakaat. Nah, ada pun jamaah sekalian, bagaimana dengan waktu terlarang? Ya, misalnya dalam hadis kan dikatakan bahwa waktu terlarang itu seperti ketika terbit matahari. La salat pada subuhi hatta tartaqi asy-syams. Tidak ada salat setelah salat subuh hingga matahari terbit, itu dilarang. Wala salat pada asri hatta taghrub asy-syams. Tidak ada juga salat setelah asar sampai terbenam matahari. Ini ada 2 waktu yang dilarangnya, seperti ketika setelah salat subuh sampai terbit matahari, dan ketika setelah salat asar sampai terbenam matahari. Nah, bagaimana kita kompromikan dengan hadis yang mengatakan apabila seseorang di antara kalian masuk masjid, jangan duduk sebelum salat. Kalau ada orang masuk masjid setelah asar, kalau ada orang masuk masjid setelah salat subuh, di sini ulama kita berbeda pendapat. Ada yang mengatakan didahulukan larangan, tidak perlu salat. Ada juga yang mengatakan tidak, tetap salat sekalipun pada waktu terlarang. Kenapa? Karena yang dimaksud di sini yang dilarang adalah salat sunnah mutlak, bukan yang ada sebabnya. Yang mana salat sunnah mutlak itu, misalnya kita di rumah setelah asar kita mau salat sunnah, tidak boleh, ada larangannya. Atau setelah pulang salat subuh sampai di rumah kita mau salat sunnah, salat sunnah mutlak ya, tidak boleh. Tapi kalau kita masuk masjid berarti ada sebabnya. Ya. Ada sebabnya kita harus salat sunnah, yaitu karena kita masuk masjid. Maka sebagian ulama mengatakan yang kita tetap salat sunnah. Namun ini lagi-lagi kita katakan tahiyatul masjid itu ada khilaf. Ada yang mengatakan wajib, ada juga yang mengatakan sunnah. Dan jumhur ulama mengatakan sunnah. Sehingga jangan sampai ini menjadi satu pendapat yang kita pertegas, ya,
bahwa harus sholat sunnah, lalu pada kondisi tertentu kita laksanakan sholat sunnah. Pernah suatu ketika sebagai penutup jamaah sekalian, kami pernah hadir di satu majlis taklim di Saudi itu setelah salat asar. Salat asar seingat saya. Taklimnya itu dihadiri beberapa orang Arab. Tiba-tiba ada orang tua masuk. Tidak terlalu jauh dari pemateri, berdiri langsung salat sunnah. Ya ternyata pematerinya terganggu. Ya karena suaranya kita ini mengganggu orang salat. Belum mengatakan, apakah salah kalau orang ini langsung dulu saja? Belum begitu. Kenapa? Karena belum mengatakan tahiyatul masjid itu kan ada udah mengatakan sunnah makan, tidak wajib. Dan kalau dia salat sunnah, otomatis kita harus berhenti dulu, karena kita akan mengganggu dengan suara kita. Apalagi dekat-dekat salat sunnahnya. Ya, jadi di sini kita harus cerdas. Kalau memang kondisi kita lihat yang lebih bagus kita salat sunnah, ya, lagi misalnya kita lihat aman, ya, salat sunnah. Tapi kalau kita merasa bahwa justru kita kalau salat sunnah dan terganggu, apa yang tidak harus salat sunnah? Ya, wallahu ta'ala. Saya kira demikian jamaah sekalian. Mungkin berikutnya kalau ada yang mau diperjelas dan kita bisa jawab, kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan saya pertanyakan tentang salat tahiyatul masjid. Kalau kita mau melaksanakan salat zuhur, kalau salat zuhur, tapi waktunya tinggal 2 menit. Apakah kita laksanakan tahiyatul masjid dulu atau qabliyah zuhur dulu? Karena tinggal waktunya 2 menit. Itu yang pertama. Sudah masuk waktu maksudnya? Iya, sudah asal. Ya. Tapi kita masuk di masjid tinggal 2 menit baru di kamar. Apakah kita melaksanakan tahiyatul masjid dulu atau qabliyah zuhur dulu? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau imamnya itu ini salah berjamaah juga salat zuhur. Kalau imamnya lupa hanya 3 rakaat saja, tapi dia salam. Setelah salam baru diingatkan kepada makmuman. Apakah ditambah salatnya atau bagaimana? Ini yang kedua. Yang ketiga tentang salat lail. Saya biasa niatkan salat lail, Ustaz. Hanya mengambil 8 rakaat. Tapi sebelum saya bangun itu mau tidur, saya ambil 3 rakaat witir. Apakah boleh begitu? Jadi kita salat 8 rakaat dulu. 3 rakaat sebelum tidur, kemudian bangun tidur, ambil 8 rakaat. Apakah boleh seperti itu? Iya. Jadi ada 3 pertanyaannya. Yang pertama tadi tentang Waktunya Ustaz. Tahiyatul masjid. tahiyatul masjidnya. Yang mana didahulukan qabliyah atau tahiyatul masjid. Ya. Jadi tadi kita kasih gambarannya bahwa tahiyatul masjid itu sebenarnya sebabnya jelas karena kita masuk masjid. Iya. Berarti bahwa kalau kita masuk masjid, yang penting jangan duduk langsung, salatlah dulu. Apakah itu dikhususkan tahiyatul masjidnya atau kita salat qabliyah, itu boleh. Jadi bisa niatnya digabung. Ya. Jadi misalnya kita lihat 30 menit. Ya. Kalau kita salat tahiyatul masjid tidak dapat qabliyah, maka kita gabung saja. Ya. Karena semua salat sunnah mutlak itu bisa digabung dengan salat sunnah yang jelas hukumnya. Ya, misalnya tahiyatul masjid itu yang penting 2 rakaat, tidak perlu kita katakan usolli sunnah tahiyatul masjid rakaatain, tidak perlu. Yang penting salat dulu sebelum duduk. Mau salat sunnah tahiyatul masjid atau salat sunnah qabliyah, mau salat sunnah wudu digabung, tidak apa-apa. Ya, jadi kita bisa dapat 2 pahala dalam satu salat. Yang tidak boleh digabung itu kalau dua-duanya ini punya hukum tersendiri. Ya, misalnya kita mau gabung antara contoh ya persoalan tentang puasa qada Ramadan dengan puasa Syawal. Ya.
Kalau kita ingin mengganti puasa Ramadan kita di bulan Syawal, tidak boleh digabung dengan puasa sunnah Syawal. Ya. Sama-sama jadi pelaksanaannya, ya. Yaitu kita tahan makan setelah terbit fajar, minum sampai terbenam matahari. Tapi beda hukumnya, ada yang wajib, ada yang sunnah. Nah, ada wajib, ada sunnah. Nah, kalau salat mungkin kita bisa ambil contoh, Allah alam. Salat sunnah qabliyah dengan salat sunnah apa ya kira-kira yang bisa kita lakukan, tapi ada seharusnya katakanlah salat Id, Idul Fitri itu kan katakanlah sunnah hukumnya ya, Idul Fitri. Ya, bisa tidak orang niatkan salat sunnah Idul Fitri digabung dengan salat duha? Tidak bisa. Ya. Digabung, bisa pahami? Kan dua-duanya sunnah. Atau kita berpendapat bahwa salat Idul Fitri itu wajib. Ya, ada dua pendapat juga ya. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Kalau kita ambil pendapat jumhur ulama mengatakan sunnah. Jadi tidak bisa digabung antara salat duha dengan salat Idul Fitri atau Idul Adha. Padahal dua-duanya sunnah. Yang kedua tentang salat zuhur ya. Kalau misalnya imamnya cuma mengerjakan 3 rakaat lalu memberi salam, apakah ditambahkan? Ya. Jadi kalau misalnya makmum sudah ingatkan lalu imam tahu bahwa kurang, maka bertakbir lagi. Karena sudah memberi salam, jangan lupa takbiratul ihram lagi, Allahu Akbar, lalu tambah 1 rakaat. Setelah itu makmum harus ikut semua. Ikut. Setelah itu ya maka sujud 2 kali, sujud sahwi. Ya. Sujud sahwinya itu sebelum memberi salam, karena ini lupa ya, tidak cukup, ada kekurangan. Maka imam sebelum memberi salam itu setelah membaca doa tasyahud tahiyat akhir, maka dia sujud 2 kali Allahu Akbar, lalu baca doa biasa. Subhana rabbiyal a'la, takbir lagi Allahu Akbar, duduk, takbir lagi Allahu Akbar, baca lagi doanya, lalu takbir lagi Allahu Akbar dan memberi salam langsung. Ya, jadi begitu caranya disempurnakan kalau misalnya lupa. Yang ketiga tadi tentang witir di malam hari. Jadi kalau misalnya kita sudah salat witir 3 rakaat sebelum tidur, dan kita terbangun misalnya ingin salat lain lagi, maka silakan kita salat yang 2 rakaat dan tidak perlu lagi witir. Jangan lagi witir. Karena dalam hadis katakan la witrana fi lailah. Tidak ada berwitir dalam satu malam. Dan hadis yang kita sebutkan tadi menandakan bahwa witir itu tidak harus di akhir. Tidak harus, meskipun yang genap terakhir, yang penting kalau dijumlah semua jadi witir dan ganjil. Witir itu kan ganjil namanya. Jadi 8 tambah 3, misalnya 3 rakaat dulu, baru 8 rakaat, tetap ganjil. 8 tambah 3 11. Itu semua, itu maksudnya witir. Salat malam itu witir. Salat di siang hari itu yang genap. Dan ini pernah terjadi juga perbedaan pendapat di kalangan sahabat sebenarnya. Yaitu pendapat Ibnu Umar dan Aisyah, kalau tidak salah. Ibnu Umar pernah lakukan seperti yang digambarkan tadi, salat witir dulu. Ketika bangun, dia genapkan dulu witirnya. Caranya, salat dulu 1 rakaat supaya genap. Saya 3 tambah 1 jadi 4. Tidurkan witir. Baru dia tambah 2 rakaat sesuai kemampuannya, baru witir lagi. Jadi 3 kali witir. Nah, setelah ini ketahuan oleh Aisyah radhiyallahu anha dan juga Abu Bakar, mereka mengatakan ini bermain-main dengan witir, 3 kali witir. Yang benar itu sekarang kita sudah witir, ya. Kalau kita menambahkan tidak perlu witir lagi. Ya, karena dalam hadis riwayat Muslim, Nabi pernah salat witir, lalu salat lagi 2 rakaat dalam keadaan duduk. Ya, itu dalam hadis dikatakan setelah salat witir, salat 2 rakaat dalam keadaan duduk. Namun salat sunnah itu boleh dikerjakan dalam keadaan duduk. Salat wajib yang tidak boleh dikerjakan dalam keadaan duduk. Jadi intinya di situ witir baru kena. Tidak masalah insyaallah. Allah Taala. Saya kira cukup mungkin ya, jazakumullah khairan. Kita cukupkan yang dikatakan majelis. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.